Tuhan adalah sang pemilik kehidupan. Apabila Dia menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah. Tidak melihat apa status sosialmu, bagaimana masa lalumu, dan apa yang dunia tahu. Apabila kita terus berusaha, rencana Tuhan indah dan pasti. Di Sahabat Bicara kali ini saya bersama Irawati Putri, seorang gadis pemberani, pintar, tekun, dan berhati besar, yang menerjang badai kesulitan dengan kepala tegak dan hati penuh doa. Hingga sampailah dia dalam kebahagiaan mewujudkan angan-angannya. Yuk kita dengar Sahabat Bicara. Tada! Akhirnya kita bertemu. Kayaknya udah melewati gunung, mendaki lembah. Kalau aku nggak bisa, anakku sakit, macam-macam. Selamat datang Kak Ira di Sahabat Bicara. Hari ini cuacanya kayak menyambut kamu begitu ekstrimnya ya. Yang penting terang ya. Yang penting terang ya. How are you? I'm really good. Gimana Kak Cheryl? Aku baik-baik aja. Ini bulan April. Berarti April, Mei, Juni, Juli. Sekitar 3 bulan lagi kamu akan berangkat ya. Aduh. Mungkin kalau misalnya teman-teman udah banyak lihat lah ya profilingnya Kak Ira ini di mana-mana gitu. Tapi aku tertarik sebenarnya ya kalau berbicara dari kamu sekarang udah akan pergi ke Stanford. Kamu tuh dulu pernah susah gak sih Kak? Karena orang-orang kayak mempertanyakan, yang ini mana susahnya sih? Aku tuh kayak sakit hati banget ngeliat komen kayak gitu. Kenapa sih orang ngejudge-nya gampang banget ya? Jadi ceritanya dulu tuh gimana? Betul, jadi sebenarnya wajar banget sih kalau orang skeptis dengan apa yang mereka lihat di media gitu. Karena menurut aku memang cara framing media kadang-kadang membuat orang-orang jadi kayak bener gak sih yang bertanyakan, dan wajar banget karena mereka kan gak kenal aku seperti apa gitu. Dan sebenarnya ada sisi diri aku yang cukup senang kalau misalnya mereka punya pandangan kayak dia kayaknya hidupnya udah enak gitu, karena kan berarti ya aku berhasil membawa apa yang dulu aku nggak pernah kebayang gitu untuk bisa dipandang seperti itu gitu. Jadi dulu aku mulai dari bener-bener nol banget gitu, karena papa mamaku memang tipikal orang tua yang kalau kita bisa bilang sekarang ya terjebak di kemiskinan struktural lah gitu ya. Papa dan mamaku itu yatim piatu sejak kecil, terutama papaku ya dari umur 9 tahun itu papaku udah putus sekolah karena memang nggak ada orang tuanya lagi, nggak ada yang cari uang untuk papaku lagi gitu. Dan akhirnya papaku kerja dari dulu tuh serabutan. Dan ketika papa mamaku sudah menikah pun dan punya anak gitu, ketika aku SD, dari aku kan biasanya suka ditanya tuh pekerjaan orang tua kalau di rapor disuruh tulis gitu kan pekerjaan orang tua apa. Dulu aku selalu dibilang kayak tulis aja serabutan. Sama orang tua aku dibilang kayak gitu. Jadi aku nggak pernah tahu tuh apa sih sebenarnya arti serabutan gitu. Pokoknya aku tulisnya kalau ditanya orang tua kerja apa serabutan gitu. Tapi sebenarnya aku mikir apa sih sebenarnya arti serabutan gitu. Ya memang ternyata mengerjakan apa aja. Dan papaku dari kecil memang sudah seperti itu. Jadi kurir, jadi kuli bangunan, jadi supir truk gitu ya. Belajarnya dari mana ya? Otodidak gitu. Karena papaku itu ngerasa nggak ada resiko kali ya. Karena yatim piatu juga dari kecil. Dan gimana caranya mereka papaku bisa hidup gitu. Papaku punya satu kakak perempuan juga putus sekolah. Dan sekarang kerjanya merantau, kalau orang dengernya kayak merantaunya ke Amerika juga, tapi kelihatannya fancy gitu kan, jadi waiter, jadi udah usia 69 tahun sekarang dan masih kerja jadi waiter di bar gitu, karena ya memang gak ada pilihan. Dulu kalau bisa dapat kerja di Indonesia jauh lebih susah daripada jadi kerja di luar negeri gitu, dan kadang-kadang orang suka ada aja asumsinya, pasti kalau udah puluhan tahun di Amerika berhasil lah gitu, padahal kan emang hidup tuh keras banget gitu. Dari dulu papaku kerja serabutan, mamaku dari desa, ketemunya di Jakarta. Waktu itu mamaku jadi SPG kemeja Aero di Golden Trolley. Jadi dulu tuh udah pencapaian banget buat mamaku untuk bisa diterima kerja di Jakarta gitu. Walaupun quote and quote jadi SPG gitu ya, bukan berarti pekerjaan SPG itu rendah sih. Betul. Ya maksudnya nggak begitu mengandalkan keilmuan ya, karena memang mamaku juga bukan yang sekolah tinggi. Mamaku itu nggak sekolah tinggi, nggak bisa menyelesaikan sekolahnya karena harus berkorban untuk adik-adiknya. 2 adik-adiknya cuma mau sekolah guru, tapi itu pun juga butuh biaya lah gitu. Jadi di antara 3 bersaudara harus ada yang dikalahkan yang kayak gitu-gitu. Jadi papa 9 tahun, waktu di umur 9 tahun udah nggak sekolah. Mama berarti terakhir mamaku pendidikan apa? 16 tahun SMA nggak selesai. SMA juga nggak selesai? Iya, gitu. SMA tuh di desa udah oke banget sebenarnya ya. Tapi itu juga karena memang murah gitu kan. Tapi bahkan udah setelah semurah itu pun tetap nggak bisa kan kalau 3 anak sekolah gitu. Karena kakekku dulu dari sisi mama itu juga guru. Dan kakekku tuh buta. Jadi kepangkatannya itu sulit karena
punya buta gitu kan, betul, punya kekurangan. Sedangkan nenekku itu juga nggak bekerja, ya biasalah orang desa gitu kan. Biasa kalau mama atau ibu atau perempuan menikah itu pasti udah nggak usah bekerja gitu kan. Jadi papa mamaku juga ketika menikah nggak punya keilmuan mengenai gimana membesarkan anak, gimana financial planning. Yang mereka tahu adalah kerja apa aja untuk bisa nyekolahin anak. Jadi untungnya sih, jadi ketika aku ditanya sama media atau apa kayak, menurut kamu, jadi kamu datang dari latar belakang yang gak punya privilege. Menurut aku kalau dilihat dari ekonomi jelas iya. Tapi kalau dilihat dari gimana mentalitas orang tuaku, ya aku punya privilege gitu. Karena dari despite latar belakang mereka yang seperti itu, mereka masih punya pikiran untuk maju dan gak pengen menekankan anaknya tuh harus segera kerja. Tapi lebih ke pendidikan tuh harus tinggi-tingginya. Karena hanya dengan pendidikan kita bisa mengubah nasib. Walaupun mereka gak pernah merasakan pendidikan gitu kan. Tapi mereka percaya nih, kayak misalnya papaku itu kan latar belakangnya Chinese gitu ya. Dan keluarga besarnya tuh ada juga loh yang sukses gitu. Dan papaku tuh mengamati gimana sih yang sukses ini tuh menyekolahkan anak-anaknya. Jadi papaku punya cita-cita kalau misalnya bisa menyekolahkan anak ya seperti keluarga besarnya tuh menyekolahkan anak-anak mereka gitu. Papaku sering banget dianggap rendah karena kan dianggapnya nggak sukses ya gitu. Terus kalau misalnya kita dikasih donasi sumbangan gitu, kadang dalam kondisi yang nggak layak, terus kayak buang barang gitu kan, mereka tahu kita nggak mampu lah beli baju-baju itu, yang mana kita sangat bersyukur. Jadi kan kita respect nih ketika mau dikasih baju atau apa, kita tunggu dari pagi-pagi dibilang datang besok ya, papaku tunggu di depan rumahnya dari pagi gitu, nggak pengen telat. Terus dibilang jangan masuk bau matahari soalnya, kayak gitu tuh perlakuan-perlakuan yang kayak gitu tuh kita terima. Dan menurut aku itu bukan suatu hal yang aneh sayangnya gitu. Pasti banyak orang yang merasakan hal yang sama gitu. Ketika kita punya kondisi ekonomi yang sulit, dipandang rendah, terus dianggap nggak punya power lagi. Tapi untungnya papaku masih punya take away yang bagus gitu, kayak ya udah nggak apa-apa, mereka emang maju dan kita harus akuin gitu. Dan ada cara yang kita bisa kejar lewat pendidikan gitu. Nah itu yang menarik ya. Kadang-kadang kita karena terhimpit ekonomi, biasanya orang tua terutama ya, orang tua tuh udahlah, orang udah nggak mampu nih nyekolahin, kamu harus bantu kerja. Itu jadi nggak pernah keluar dari nyokap dari mama papa? Nggak pernah. Walaupun kondisinya tuh mereka ya susah payah gitu ya. Makanya kenapa aku di usia 15 tahun memutuskan untuk jadi tulang punggung tuh sebenarnya bukan mereka yang minta juga. Tapi aku udah lihat mereka tuh susah banget. Mamaku tuh nggak bisa kebeli kendaraan. Jadi kalau kakak Cheryl pernah tahu tukang kredit gitu, kredit asongan, mereka pinjam kendaraan itu untuk jualan kue dan jualan kue-kue basah kayak lontong, tahu isi gitu, nasi uduk. Sampai sekarang tuh aku kalau makan itu tuh kayak masih agak rasa gimana gitu, karena berpuluh-puluh tahun tuh ya kita kerja dari sana. Aku ngeliat papa mamaku tuh kerja itu gitu, belasan tahun lah gitu. Nggak punya kendaraan, jadi papaku harus naik sepeda. Kadang kalau tukang kreditnya lagi nggak masuk dan nggak lagi parkir sepedanya gitu, mau gimana papaku jalan. Jadi dari rumah kontrakan kami tuh di daerah Jakarta Barat, nama gangnya aja Gang Petung. Kayak sangat terlihat sekali. Jakarta Barat Pride ya. Jakarta Barat Pride gitu. Dari Gang Petung itu tuh itu gang kecil banget, kumuh. Ukuran kontrakan kami tuh 3x3 tuh beneran 3x3. Jadi kalau tidur tuh sempit. Dan waktu itu kan mamaku punya bayi ya. Jadi bayi tuh sama mamaku, terus aku sama adik-adikku, terus papaku tangannya sebelah badannya harus di luar gitu. Bahkan kita nggak ada perabotan lain tuh gitu kan. Jadi dari situ, dan kalau mamaku masak tuh harus di belakang yang kayak nggak ada meja dapur. Jadi dulu tuh cita-cita mamaku cuma pengen punya dapur gitu, sama pengen punya meja kompor, pengen punya tanaman buat disiram yang sesederhana itu. Karena mungkin itu hal yang biasa buat teman-teman, itu kan kehidupan normal gitu ya. Tapi untuk punya impian atas kehidupan normal itu, yang mana aku percaya banyak orang yang merasakan hal yang sama, ya memang itu mimpi gitu kan. Kita nggak bisa invalidate itu. Jadi papaku jualan kue-kue itu, kue-kue basah gitu, dan gimana dia diperlakukan kalau misalnya terlambat diomelin kayak apa, lupa masukin cabai rawit dibentak-bentak orang gitu. Aku tahu kalaupun mereka ceritanya antara mereka aja, kadang-kadang aku nguping-nguping juga gitu kan. Terus jadi kayak susah banget nih struggle orang tuaku mau nyekolahin anak gitu kan. Dan itu sampai aku SD memang aku dapat beasiswa, karena juara 1. Karena dulu mamaku ini juga mungkin nggak terlalu bagus sebetulnya ya, tapi dulu tuh yang mereka bilang adalah sekolah tuh harus pintar, kalau nggak siapa yang mau bayarin kamu sekolah gitu. Jadi mungkin itu cara yang mereka pikir paling efektif lah gitu. Walaupun mungkin orang tua sekarang punya banyak pendekatan yang lebih baik ya. Tapi kalau dulu tuh kayak ya kamu harus belajar pintar, kalau nggak kita nggak ada yang kasihan sama kita gitu, nggak ada yang mau bayarin kita sekolah gitu. Jadi aku selalu kayak pengen belajar, pengen juara 1 supaya SD itu aku bisa lulus gitu. Karena kan ini survival mode. Betul gitu. Dan adik-adikku juga, adikku yang pertama itu punya mental yang sama, adikku yang berikutnya kan lahir lama ya. Cuman waktu adikku lahir itu juga dikata-katain lah kayak udah miskin, nggak tahu diri gitu-gitu kan.
Iya, udah miskin kok anaknya banyak, tipikal ya kan, kita sering dengar gitu. Atau mungkin kadang-kadang kita juga nggak sadar ngelihat orang lain terus mikir kayak gitu, ya kan? Kadang-kadang betul. Terus pas aku SMP, papaku tahu nih ada satu sekolah namanya Penabur. Tapi sebenarnya kita coba banyak sekolah gitu, tapi sekolah-sekolah ini tuh nggak ada yang bisa mengerti lah, which is wajar gitu kan. Karena kan sekolah juga untuk beberapa instansi pasti bisnis juga gitu kan. Jadi mereka bilang kalau sekolah swasta memang harus bayar. Tapi ada satu sekolah yang Penabur ini, aku sama papaku datang naik sepeda ya ke yayasannya, terus bilang kita bisa ikut tes. Ini Penabur di mana nih? Sorry. SMTK 1 Penabur. Wow. Iya, di Pintu Air, di Pasar Baru. Jauh banget. Iya, jauh banget dari Jakarta Barat gitu. Terus kita bilang kita boleh gak ikut tes dulu. Waktu itu uang tesnya kita masih bayar gitu. Kita ngumpulin untuk uang tes itu, aku ngumpulin dari nulis-nulis, jualan stiker gitu-gitu. Aku jualan stiker-stiker. Kita waktu itu belinya di pasar pagi, harganya 1.000-an gitu. Terus kayak aku jual ke teman-temanku 1.500, ngumpulin tuh buat daftar si Penabur. Tapi kita bilang kayak kalau kita lulus belum tentu kita bisa bayar, tapi boleh nggak didengar dulu kita tuh kesulitannya seperti apa gitu. Akhirnya ada mekanisme keringanan kalau di Penabur itu. Aku nggak bisa sebut jumlahnya karena pasti case by case ya. Tapi bener-bener wah miracles banget untuk dapat segitu gitu ya. Cuman kan sekolah, namanya sekolah tetap ada pengeluarannya, nggak cuma biaya sekolah. Ada hari-hari gimana gitu kan, walaupun naik kendaraan umum pasti kan ada uang jajan gitu-gitu. Dan itu aku berusaha mungkin untuk kayak cari kerja tuh udah mulai dari jualan-jualan hal-hal kecil lah gitu. Aku jualan si stiker-stiker itu, kadang aku nulis ucapan ulang tahun yang bagus-bagus gitu supaya temenku mau beli gitu dikit-dikit kan untuk menutupin itu. Adikku juga. Terus tapi udah dari SMP ke SMA adikku di kelas 10 harus putus sekolah karena ya walaupun udah dapet keringanan itu nggak kuat juga, ada uang tahunan yang kita nggak bisa bayar, nunggak gitu. Fun fact, ijazahku juga baru ambil beberapa tahun lalu gitu karena ya memang waktu itu ada yang ketahan juga karena ada yang belum dibayar gitu. Adikku kelas 10 putus, aku tuh udah dari kelas 10 SMA udah benar-benar aktif kerja, aku ngajar dari mulut ke mulut. Nawarin ke adik ke teman-temanku, aku nggak bilang kayak aku tuh kesulitan ekonomi. Kalau dulu kan pasti ada malunya ya. Ya apalagi sekolahnya lingkungannya tuh BPK Penabur. Iya, kita tahu lah. Gitu semua orang begitu selesai liburan mereka bilang kayak habis dari Jerman gitu, Jerman aja sering banget gitu, Jepang gitu, Singapura udah sering banget. Terus kayak kamu kemana? Terus aku bilang kayak iya belum kemana-mana soalnya papaku lagi gak enak badan kayak gitu lah. Kadang suka ada wajar berarti ya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa belum bisa berterus terang tentang keadaan ekonomi, aku sangat-sangat paham itu bisa banget terjadi gitu. Tapi kalau aku bisa bilang ke diri aku dulu sih, aku bilang kayak kalau bisa nggak usah lah kita bohong atau nutupin gitu, karena yang nggak ada yang harus dirasakan malu juga, karena kita harusnya justru bangga kan kalau kita kerja keras gitu. Kayak walaupun belum umurnya gitu. Jadi dari 15 tahun kamu belajar untuk kasih les, kumpulin duit, ya kan? Kau pernah nggak ngerasa kayak, kenapa ya hidup aku gini banget sih? Pernah. Dan itu cukup sering ya, waktu umur-umur 15-17 tahun tuh ya, kan semua orang Sweet 17 ya. Aku Sweet 17 aja kadang nggak bisa datang, karena kadang nggak ada baju. Aku nggak pernah beli baju sampai 2017. Nggak pernah beli baju baru gitu. Terus kalau Sweet 17 semua orang kan pada pakai baju rapi, udah gitu kadang lokasi jauh Kak, kadang di Peak. Dulu tuh udah mulai musim tuh Peak kan. Ya? Ulang tahun Sweet 17 di Peak atau ada yang di Ritz-Carlton. Aku ingat banget kayak gila, Sweet 17 di Ritz-Carlton tuh gimana sih gitu. Kayak wow gitu. Terus aku nggak bisa datang karena nggak ada baju, bingung mau kasih kado apa. Terus kalau teman-teman nanya, kamu jadi ulang tahun kapan? Aku nggak pernah jawab. Tapi mereka akhirnya ada sahabat-sahabatku juga yang kayak cari tahu nih si Ira tuh ulang tahunnya kapan sih gitu. Terus mereka kasih kado gitu. Terus mereka bilang kayak, yang nggak usah, kalau nggak dirayain ya nggak apa-apa gitu. Kayaknya mereka udah bisa sensing nih. Aku tuh sebenarnya emang kondisi ekonominya sangat sulit, kayak baju seragam pasti nggak pernah ganti gitu, warna kuning. Terus buku-buku tuh kalau dulu Penabur tuh bukunya dia kasih buku paket tapi kita boleh beli atau nggak beli. Nah aku tuh biasanya nanya ke kakak kelas, ada nggak sih buku bekas mereka yang mereka udah nggak pakai. Jadi aku selalu pakai buku bekas yang udah diisi. Jadi kalau misalnya orang tanya, gurunya bilang kayak buka halaman segini kerjain, terus aku lihat punyaku udah dikerjain gitu kan, karena aku harus hapusin dulu baru aku kerjain ulang karena udah diisi kan kelasku gitu. Tapi ya itu menurut aku sangat-sangat pengalaman yang relevan buat banyak orang gitu kan. Cuman ketika mereka lihat dari luar, pas berita aku di Stanford ini keluar kan, yang mereka cek pasti LinkedIn. Dan LinkedIn aku kelihatan jadi sangat slick gitu, kayak oh ya Penabur, satu SMA-nya Penabur juga, kayak wah ini pasti anak papa mana nih gitu. But that's good dong. Ternyata di balik itu ya kan ada apa namanya, ada perjuangan. Ketika kamu bisa dilihat, wah sekolah-sekolahnya ternyata keren gitu ya. Justru kenapa orang-orang ngejudge, aku sih jadi bingung bahwa ternyata berarti dengan kondisi ekonomi kayak gitu kamu masih bisa begitu. Dan mungkin juga berarti dengan bantuan tangan-tangan orang yang baik yang bisa membantu kamu. Betul. Jadi mungkin yang aku pengen sampaikan lewat cerita yang kayak gini tuh adalah
bahwa itu possible banget untuk kita kalau kita ketok pintu gitu ya, kalau kita butuh bantuan kita ketok pintu dan mungkin nggak langsung dibukain gitu. Dari sekian banyak sekolah yang membukakan pintu untuk aku ya alhamdulillahnya penabur gitu kan. Regardless background aku, regardless perbedaan yang aku punya gitu, itu menurut aku kasihnya gitu. Dan ternyata mungkin untuk seorang anak yang nggak mampu bermimpi untuk sekolah tinggi dan mereka menyediakan jalan untuk itu. Move forward Kak, dengar-dengar kan sekarang udah alhamdulillah ya kamu tuh udah bisa membangun dapur ya dan rumahnya untuk mama. Aku pengen nanya, waktu saat mama pertama kali kamu pindahin ke rumah yang sekarang, dia mama papa gimana? Wah sedih banget mereka kayak nangis-nangis terharu gitu kan. Tapi ya kalau aku tipikalnya mungkin juga karena dari dulu tuh aku biasanya kayak kerja gitu. Jadi aku nggak gitu emosional anaknya gitu. Tapi kalau mamaku senang banget. Jadi aku di nyari rumah tuh yang ada halaman dan ada halaman depan, halaman belakang. Dulu tuh papaku suka bilang kayak dia pengen bisa main raket bulu tangkis gitu kan. Jadi kayak bisa di halaman depan gitu. Terus adikku yang kecil ini, jadi 3 tahun lalu 2020 itu pas lagi pandemi kan harga-harga hotel pada jatuh gitu kan. Terus aku ngajak keluarga aku ke Bali karena adikku kan kuliah di Bali gitu, di PTN. Adikku ikut paket C dan akhirnya bisa lulus PTN. Oh iya tadi ya terakhir. Terus abis itu aku ajak ke Bali, terus ada villa yang ada kolam renangnya. Terus adikku yang kecil tuh happy banget ya. Jadi aku cari halaman belakang supaya aku bisa bikin kolam renang kecil gitu. Jadi itu terwujud tuh alhamdulillah. Walaupun KPR 15 tahun ya Kak. Kan kamu masih muda, 15 tahun juga masih muda. Iya tapi ya itulah maksudnya menurut aku ya itu terserah gitu ya. Kalau kita mau punya rumah pertama, kalau kita mau isinya kolam renang dulu itu bukan sok-sokan. Bisa aja ada mimpi yang kita mau wujudin gitu. Mimpi orang tua gitu yang kayak mamaku tuh seumur hidup mereka gak pernah punya rumah. Kita pindah rumah ya puluhan kali Kak Cher, aku beneran cerita ke Kak Cher 23 kali. Aku beneran hitung kayak, oh ya udah 23 kali gitu. 2021 itu aku bulan Oktober kita pindah ke rumah yang baru ini di BSD ujung gitu ya. Tetangganya BSD ya? Iya betul. Kalau ditanya kayak kenapa bikin kolam renang kan sayang gitu. Buat aku itu kayak nggak sayang. Itu menurut aku ya gimana cara aku mewujudkan mimpi orang tua aku gitu. Aku bikin kitchen set yang rapi bukan karena kan kitchen set bisa aja kompor doang gitu. Tapi kayak ini mimpi orang tua aku yang usianya, mamaku sekarang tahun ini 50 ya. Mamaku tahun ini 50 tahun. Jadi kayak itu 50 tahun dia baru punya kitchen set itu sekarang gitu. Dan mungkin rezekinya lewat aku gitu. Jadi kalau misalnya aku emang udah dititipin rezeki dan bisa mewujudkan itu sekarang ya kenapa enggak gitu kan. Ukurannya tuh beda-beda Kak, ya kan? Ini nyambung nih pertanyaan ini. Kamu tahu kan sekarang lagi heboh yang namanya sandwich generation. Betul. Which is kita sebenarnya di Asia itu sangat biasa ya dengan yang namanya sandwich generation karena kita biasa memang cara kita mengabdi ke orang tua seperti itu caranya. Beda mungkin kalau kita di Europe, ke Europe masih deh, mungkin di Amerika gitu ya, beda ya. Ada sebagian yang bilang, ya kamu mungkin gini, pertanyaannya, kamu gimana dengan beban hidup kamu as a sandwich generation? Apa yang harus kamu lakukan? Mungkin ada juga teman-teman yang nonton, dia juga, iya nih aku sandwich generation, what to do? Karena kalau kita udah menjadi satu generation kan kita nggak bisa hindari. Betul. Pertama acceptance-nya itu pasti nggak langsung datang gitu. Jadi ada rasa-rasa dongkol gitu tuh di awal-awal pasti ada kayak kenapa sih di usia segini gue udah kerja duluan gitu. Teman-teman gue masih anak-anak aja tuh kenapa sih bokap gue kerja yang kurang keras gitu kan. Jadi itu pasti ada. Tapi menurut aku yang dulu aku pikirin adalah kayak orang tuaku juga adalah manusia sebelum mereka jadi orang tuaku gitu. Mereka juga pasti punya mimpi. Ya kan, kayak Kak Cherry pasti ngerasain lah. Ada mimpi-mimpi yang mungkin mereka harus lupakan untuk melihat anaknya yang punya mimpi yang lebih tinggi gitu kan. Regardless latar belakang orang tua kita, mereka tuh ngelakuin apa yang terbaik yang mereka bisa lakukan lah gitu. Untuk bisa mengantarkan kita punya mimpi yang lebih tinggi gitu. Tapi ada kalanya mereka memang udah batasnya di situ. Dan kita harus ngerti gitu. Bukan berarti mereka itu harus jadi orang tua yang super powerful, yang pokoknya usahain terbaik terus dong Pak gitu. Pokoknya cari jalan dong gitu kan. Pasti kita kan ada nggak tega juga. Kita tahu mereka tuh juga punya limit dengan segala keterbatasan mereka. Jadi be compassionate with your parents itu akan bikin kita lebih ikhlas ngejalanin itu sih. Dan menurut aku memang kita paham ya ada kemiskinan struktural, ada sandwich generation, ada segala hal itu. Tapi itu nggak boleh bikin kita kayak ya udahlah karena gue sandwich generation ya udahlah emang gue cuma bisa segini aja gitu. Justru menurut aku itu harus bikin kita mikir extra miles gitu loh. Ngelakuin sesuatu emang extra miles dan itu nggak gampang memang. Kayak di luar kerjaanku dulu karena alhamdulillahnya aku memulai dengan pekerjaan yang dari awal aku jalanin kayak ngajar. Jadi sekarang ketika aku ngantor sambil ngajar aku nggak pernah ngerasa itu berat. Tapi mungkin ada teman-teman yang baru ngerasa kayak ternyata gaji kantor gue nggak cukup gitu. Ya udah berarti harus cari lagi yang lain gitu, yang nggak dilarang kantor, misalnya kayak ngajar, bikin workshop, dan
menurut aku itu bisa banget dicari lah. Apalagi dengan sekarang ya industri kreatif gini berkembang banget. Jadi content creator di TikTok aja itu sangat possible untuk mendatangkan stream income baru gitu kan. Jadi diversify your income itu harus Kak. Bener. Gitu. Jadi mau nggak mau ya kita lakuin itu, tapi mau nggak mau itu tuh kalau bisa dijalanin dengan happy gitu loh, supaya kita nggak kerasa beban gitu, dan cari sesuatu yang hobi kamu gitu. Jadi aku tuh dulu mungkin awalnya aku ngajar ya karena kondisi yang aku bisa lakuin tuh apa sih, ngajar jurnalis nulis yang nggak keluar modal gitu kan, mulut lah gitu. Tapi kalau sekarang makin lama aku ngeliat murid-muridku kebantu, terus mereka bilang kayak thank you, atau dari yang tadi yang mereka benar-benar insecure mau ngapain nggak tahu, terus sekarang jadi lebih tahu, itu kan sebenarnya ada kesenangan sendiri. Betul. Gitu ya. Jadi bawa happy lah. Terus aku ngajar, aku translate juga. Jadi kadang orang suka mikir gini, aduh tapi gue belum bagus-bagus amat, jadi gue nggak bisa ngerjain itu. Sering gak sih Kak? Yes, kayak, banget. Inggris aku belum bagus, jadi gimana aku mau ngajar? Akhirnya nggak jadi-jadi tuh, karena mereka pikir harus cukup dulu sebelum memulai sesuatu gitu. Padahal sebenarnya untuk jadi guru itu nggak harus 100% jenius loh gitu. Nggak harus 100% sempurna, nggak harus 100% hafal materi di buku gitu. Kita kan sambil belajar juga gitu. Jadi jangan kasih standar yang nggak mungkin dan bikin kita akhirnya udahlah nggak mungkin juga anyway, akhirnya jadi nggak nyoba. Itu menurut aku yang paling salah sih. Dan ngelihat orang lain ngelakuin sesuatu terus kadang kita bilang ngoyo banget sih tuh orang gitu, padahal tanpa kita sadari jangan-jangan kita aja yang kurang ngoyo gitu ya. Mungkin standar orang emang beda-beda sih, cuman ketika kita ngelihat orang lain usaha lebih keras itu bukan berarti dia mata duitan gitu ya. Bisa jadi dia lagi pengen wujudin mimpi-mimpi orang yang ada di dia tanggung gitu. Jadi kayak be more mindful. Bener sih. Berarti kalau misalnya kita ada di posisi kayak sandwich generation itu bukan berarti kita nggak mensyukuri, justru itu membuat pecutan atau semangat kita untuk cari income lebih. Atau mungkin sekarang cari proteksi ya kan, orang kan sekarang karena sandwich generation berarti harus kita stop di kita. Betul. Supaya berhenti. Supaya berhenti. Kasihan kan kalau kita punya anak lagi. Benar. Nah, Kak, kamu bulan apa berangkat? Juli ya? Juli. Are you happy? Very happy. Aku happy banget karena kalau aku lihat lagi ke belakang tuh ini benar-benar bukan sesuatu yang aku pernah doain gitu loh. Kayak aku dulu cuma berdoa aku bisa masuk UI gitu, masuk perguruan tinggi negeri, karena aku tahu biaya operasional pendidikannya akan bikin aku mungkin lah untuk sekolah buat kuliah, dan aku bisa jadi terbuka lagi cakrawalanya. Tapi ternyata Tuhan kasih lebih gitu loh. Kayak kadang tuh kita emang perlu punya iman tuh kayak gitu ya, bahwa Tuhan akan kasih yang lebih baik bahkan dari apa yang kita bayangkan. Tapi gimana kita menjalani proses itu kadang emang gak gampang. Cuman selalu ingat aja bahwa kita nggak akan mungkin ditaruh di posisi ini kalau Tuhan nggak lihat dulu bahwa kita tuh emang akan sanggup gitu, dan nggak akan ditinggal gitu ya sama Tuhan. Ini ajarin sangat Kristiani ya, tapi menurut aku sangat relevan gitu loh. Karena itu menurut aku it's not Kristiani tapi lebih ke universal sih. Karena kan? Itu sangat universal, dan mungkin karena kamu juga belajar bahasa kasih itu sekarang kamu punya program beasiswa bareng sama aplikasi apa ya? Aku lupa namanya. Sejuta Cita itu. Dan aku kaget banget ya, di umur kamu yang sekarang kamu bisa inisiasi satu beasiswa di mana itu bisa kuliah juga, one on one mentor ya. Betul. Itu gimana awalnya? You have to, kamu ada beberapa kepala yang kamu hidupi dan masih ada lagi nih kegiatan ini. Betul. Jadi sebenarnya jauh sebelum ini aku punya namanya Estafet Kebaikan Kak. Itu Estafet Kebaikan itu di tahun 2018 aku buatnya karena 2018 itu adalah tahun aku bisa balikin adikku ke paket C. Ya, dan itu perjalanannya juga gak gampang. Aku datangin beberapa yayasan yang mereka bilang kayak mereka itu bisa membantu anak tidak mampu, pendidikannya terputus gitu. Tapi ada satu yayasan yang ketika aku datengin itu jalan kaki loh. Aku udah jalan kaki sama adikku karena dulu kan kita belum tahu caranya naik kereta gitu-gitu. Takut kalau beli tiket tuh takut Kak. 2017 itu? Bukan, dulu kan adikku putus dari 2015. Jadi 2015 tuh aku udah mulai cari-cari gimana sih yayasan apa sih gitu. Dulu internet juga aku belum ada yang kayak internet bulanan gitu karena takut mahal gitu kan. Jadi cari informasi dari mulut ke mulut, terus kayak aku datangnya yayasan ini, terus begitu dia tahu sekolah adikku adalah penabur gitu, aku juga sekolah di penabur, mereka bilang kayak kamu pura-pura miskin ya gitu. Jadi kayak janji banget gitu kan. Padahal menurut aku ketika kamu udah bisa bilang ada branding di mana kamu bilang kamu akan membantu orang-orang yang nggak mampu gitu, at least kamu dengerin dulu ceritanya gitu kan. Atau kamu punya yayasan yang mengatasnamakan pendidikan gitu. Tapi ternyata sering juga dan menurut aku sangat wajar orang-orang merasa mereka kayak skeptis gitu ya dengan gimana sih yayasan-yayasan atas nama pendidikan ini, karena ternyata di lapangan ya ada aja yang kayak gitu. Mereka easily judge. Terus akhirnya kita pulang dengan kayak tangan kosong, terus kayak sedih gitu karena
kok orang bisa ya punya asumsi kayak gitu, padahal kita udah bawa buktinya, kayak ini uang sekolah bulanan kita gitu-gitu. Harusnya mereka bisa menghadapi dengan lebih punya kasih gitu ya, atau investigasi lah gitu. Dan menurut aku itu wajar terjadi di mungkin bukan wajar ya, tapi kayak banyak terjadi, dan aku pengen stop itulah gitu. Jadi aku punya keinginan kalau misalnya nanti aku balikin adikku berhasil, aku pengen ngelakuin sesuatu lah untuk itu. Terus pas adikku paket C, dia tuh mau dia mau kuliah dokter dulunya, tapi sekarang dia teknik. Karena that's life gitu. That's life ya. Iya, ya adikku tuh IPA. Aku kan backgroundnya IPS. Jadi kalau aku nggak bisa ngajarin adikku, walaupun aku guru les gitu kan, aku pikir adikku nih harus bimbel, karena kan dia 3 tahun, orang harusnya sekolah 3 tahun, dia cuma beberapa bulan. Jadi ayo kita harus ikut bimbel gitu. Tapi bimbel kan mahal Kak, 15 jutaan gitu kan. Terus habis itu ada temanku yang bantuin purchase bimbel online. Bimbel online tapi package-nya sama gitu, bagus. Terus dia bilang kayak, nih aku bantu, nggak usah dibalikin. Terus aku tanya, jangan, nanti aku lagi cari kerja. 2018 tuh aku udah semester 6 lah gitu kan. Aku lagi nyebarin CV gitu untuk kerja sebelum lulus. Terus aku bilang, nanti kerjaan pertama aku bayar kamu. Terus dia bilang kayak, nggak usah, kamu pay it forward aja. Jadi dari situ namanya estafet kebaikan gitu. Dan aku merhatiinnya lebih ke awalnya tuh di anak jalanan, karena anak jalanan itu kejadian sama kayak aku waktu itu sama adikku menurut aku ya. Kayak somehow walaupun struggle-nya beda, tapi in principle sama lah. Kita nggak pernah lihat anak jalanan nangis-nangis kan. Kita nggak pernah lihat dia sedih gitu. Padahal mungkin struggle dia di rumah tuh banyak banget silent battlesnya. Kenapa dia bisa sampai ada di jalanan gitu. Yang harusnya mereka sekolah gitu. Jadi kayak kemiskinan tuh ya kayak gitu Kak. Kayak kadang nggak kelihatan, nggak kasat mata. Kita nggak pernah tahu nih orang yang penampilan dia bagus, ternyata dia lagi cari kerja. Karena dia lagi nggak nemu kerjaan gitu. Dan ada yang harus dia hidupin. Kayak asapnya nggak di dapurnya tuh nggak ngepul gitu. Tapi penampilan rapi kita jadi mikir gak ada masalah dengan hidup dia gitu kan. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi aku awalnya tuh dari anak jalanan, kita kasih donasi selalu dalam bentuk kado supaya mereka ngerasa dihargain. Itu berangkat juga dari pengalaman aku. Dulu kalau dikasih barang selalu kayak orang buang gitu kan. Kayak kalau dikasih donasi, makanya jangan miskin, makanya kerja keras gitu loh. Kadang kenapa sih kalau ngasih harus ngasih donasi gitu? Ya, sering banget kayak gini tuh kayak ini, tapi bilang kan papa kamu makanya kerja yang bener, kayak gitu loh. Kayak emang kita yang mau miskin kan juga enggak gitu kan. Mungkin kadang-kadang secara nggak sadar juga kita pernah ngelakuin hal yang kayak gitu. Ketika kita memberi, kita ngerasa posisi kita lebih tinggi gitu kan. Jadi lewat estafet kebaikan itu aku pengen kado tuh donasi dibentuk kado supaya mereka tahu mereka tuh dihargain, not less than a human being hanya karena mereka miskin gitu kan. Terus idenya si estafet kebaikan ini yang aku tarik jauh ke kita bantuin semua kaum marginal, perempuan-perempuan dari berbagai latar belakang. Aku pernah datang ke satu tempat yang campnya itu perempuan yang bekerja sebagai prostitut. Mereka punya anaknya itu terlantar gitu kan. Tapi anaknya bareng mereka? Anaknya bareng mereka, ada juga yang dititipkan. Terus aku educate ke anak-anaknya kayak soal ya nggak apa-apa, terlepas dari latar belakang orang tua segala macam, mereka melakukan yang terbaik gitu ya. Kadang kan yang kayak gitu-gitu pendekatannya nggak bisa kita bilang kayak kamu kerja yang benar gitu kayak, atau kamu sekolah sekarang gitu, nggak bisa kayak gitu. Kadang kita harus ingetin dulu hak mereka apa gitu, apa sih yang mereka harusnya ingat sebagai dengan mereka menjalankan pekerjaan ini resikonya apa, yang kayak gitu. Dan anak-anaknya juga kalau di jalanan mereka tahu oh harusnya kamu nggak di jalanan, jadi kamu harus tahu hak kamu sebagai anak tuh apa. Jadi kita ajak main, kita ajak makan, kita kasih tahu gimana sih anak-anak seharusnya, kayak gitu sih estafet kebaikan. Dan itu menurut aku yang aku pelajari dari estafet kebaikan adalah kita tuh nggak perlu jadi orang kaya dulu untuk bisa memberi gitu. Waktu aku berpikir di estafet kebaikan ya aku juga belum punya kerjaan gitu kan, tapi kita bisa kumpulin donasi dari orang-orang. Ternyata banyak orang yang mau ngasih sesuatu tapi mereka tuh bingung lewat mana. Jadi estafet kebaikan tuh kayak IO-nya charity gitu, kayak oh kita ada tempat di jalanan ini atau di bawah kolong jembatan ini, terus kayak kita salurin ke sini aja, yang kayak gitu-gitu. Jadi itu sih menurut aku banyak message-nya adalah kayak kita bisa kasih, kita bisa memberi, itu nggak harus nunggu kita cukup. Kita harus kasih mereka dalam bentuk yang sebaik mungkin. Terus bahwa bikin orang lain nggak ngerasa takut berbuat baik gitu. Donasi sekecil apapun, bentuknya apapun, skill apapun itu bisa dibagikan gitu. Kalau bisa kamu sebut orang-orang yang berjasa dalam hidup kamu siapa selain orang tua, of course? Wah, banyak banget sih Kak, banyak banget sih. Karena menurut aku di luar dari segala struggle aku tuh selalu ada aja jalannya. Itu orang tua muridku tuh baik-baik gitu. Aku nggak pernah ketemu orang tua murid ya maksudnya ada aja lah kadang, cuman nggak pernah tuh ada yang kayak sampai nggak bayar gitu, atau kayak nggak sopan gitu-gitu ya. Mereka kadang suka ngebukain jalan juga, kayak mereka tahu aku suka ngajar, terus mereka refer lagi ke mana, itu kayak kalau impress, mereka akan dengan senang hati tanpa aku minta, mereka rekomendasi ke orang-orang gitu. Atau karena mereka tahu nih aku sekarang backgroundnya hukum, mereka juga ada yang kayak nanya-nanya hukum, terus mereka selalu hargain tuh kayak ya walaupun aku masih junior lawyer lah ya jatuhnya gitu,
Tapi kayak mereka bisa ngelihat itu sih, potensi-potensi kayak gitu. Terus dari dulu mereka lihat aku masih kayak ngajarnya belum terlalu meyakinkan kali ya, kayak penampilanku masih lusuh gitu-gitu, kayak guru les macam apa nih mungkin kan. Tapi kepercayaan itu menurut aku penting untuk kita bisa start a journey gitu ya. Kadang kita butuh dipercaya dulu bahwa kita bisa melakukan sesuatu, terus kita bisa melakukan sesuatu dengan baik gitu kan. Tapi kadang ada, aku ngerti juga itu juga privilege karena ada yang mungkin belum merasakan dikasih kepercayaan itu. Dan akhirnya susah untuk ketemu kesempatan itu. Jadi aku harap orang-orang yang kayak gitu segera dipertemukan dengan kesempatan yang bisa membuka jalan buat mereka. Bener sih. Kamu tuh kelihatannya tuh orangnya tuh kan selalu apa ya, extrovert dan strong ya kan. Tapi aslinya gimana sih seorang Ira aslinya tuh gimana? From the other side of the media yang udah kamu kasih lihat selama ini, kamu tuh orangnya introvert atau gimana sih? Aku introvert 70%. Terakhir kali aku tes ya. Jadi sebenarnya kalau ditanya nyaman atau enggak sih cerita-cerita kayak gini, ada sisi aku yang kayak nggak nyamannya sih. Tapi menurut aku kalau ini bisa menyentuh lebih banyak orang yang datang dari latar belakang yang sama. Dulu menurut aku ketika 10 tahun lalu aku tuh nggak ngelihat figur Ira gitu yang kayak dia benar-benar start dari nol terus dia bisa berhasil gitu. Atau bahkan di usia aku waktu di UI gitu kan kita banyak dengar cerita seleb ini berhasil terus kadang kita jadi skeptis sendiri. Tapi dia kan punya starting point yang jauh di atas kita gitu. Ada nggak sih orang yang starting pointnya benar-benar dari nol yang kayak bukan motivasi omong kosong lah yang dibagikan gitu. Jadi aku pengen orang-orang tuh ngelihat ada juga loh yang modalnya tuh benar-benar semangat sama kerja keras. Dan itu bisa dibukain jalan gitu. Kadang outcomes itu tuh nggak bisa kita duga lah. Nggak selalu juga aku langsung kayak mulus berhasil gitu. Tapi kalau kita jalanin dengan persisten tuh harusnya kita jadi lebih tahan banting. Jadi kalau misalnya ada kegagalan atau kesalahan itu kita nggak really own it as in udahlah gue gagal, udahlah jangan coba lagi gitu kan. Yang kadang-kadang yang kita perlukan adalah tahan banting itu kan. Jadi kalau kita dikasih cobaan apa juga kayak mungkin jalannya yang lain gitu, jadi kayak lebih bisa positif gitu karena kita udah biasa lah gitu di tempat gitu. Jadi menurut aku untuk bisa mengemukakan cerita yang seperti ini dan aku punya privilege banyak media yang mau meliput itu, aku harap orang-orang yang latar belakangnya sama kayak aku atau mirip merasa ini lebih relevan lah gitu. Jadi aku nggak pengen concealing juga kalau aku bilang kayak aku dulu malu, aku dulu gengsi, aku dulu juga nggak langsung seperti ini, ya memang seperti itu struggle-nya gitu kan. Jalan menuju ke sini tuh dulunya gelap banget juga gitu. Jadi aku harap teman-teman yang punya latar belakang sama kayak aku, yang mungkin dulu lagi di tahap yang sulit itu, mereka nggak putus semangat lah gitu. Bahwa nanti ada light juga di ujung terowongan itu. Apa yang selalu nguatin kamu? Ketika kamu lagi, wah bener-bener your darkness sampai hari ini, mungkin ada satu quotes, ada lagu atau apa-apa? Ada dua sih sebenarnya. Yang pertama adalah kita harus setia sama hal-hal kecil. Bukan supaya kita dipercayakan hal-hal besar, tapi supaya kita tahu kualitas diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita kadang kan kalau dikasih kerjaan yang insignifikan menurut kita, udahlah perusahaan gue nggak akan bangkrut kalau gue nggak ngerjain ini gitu kan, atau jadi tunda-tunda gitu. Menurut aku yang kayak gitu tuh bukan merugikan perusahaan, tapi merugikan diri kita sendiri gitu kan. Jadinya kita kayak nggak melakukan yang terbaik gitu, dan akhirnya nggak sungguh-sungguh, takutnya menutup jalan kita untuk hal yang lebih baik gitu. Tapi kan yang paling utama adalah jadinya kualitas kita turun gitu. Yang kedua adalah ini sih, tidak ada yang Tuhan tunda tanpa Tuhan sempurnakan. Jadi kadang kalau misalnya kita gagal terhadap satu hal tuh, kita harus tahu dulu nggak ada yang sifatnya personal, pervasif atau permanen. Jadi kalau kita gagal atau bikin salah, itu bukan berarti hidup kita gagal, seluruh hidup kita akan gagal dan selamanya akan gagal. Kalau kita mikirnya kayak gitu, kita akan sangat gampang melabeli diri kita jelek atau buruk atau gagal. Dan kalau kita udah melabeli kita kayak gitu, gimana orang lain mau percaya gitu kan. Kita sendiri pasti akan jadi insecurean gitu kan. Tapi kalau kita percaya bahwa kegagalan itu ya sesuatu yang Tuhan tunda aja, tapi nanti akan ada yang lebih baik. Jadi nanti disempurnakan jalannya lebih bagus gitu. Dulu tuh 2021 aku pikir abis kuliah, aku lulus kan 2020, aku kerja dari 2019. Jadi aku tahu memang pekerjaanku ya akan insya Allah stabil gitu kan. Tapi aku jadinya pengen langsung S2 supaya biar aku bisa escalate karir lebih baik gitu. Tapi aku pikir kayaknya yang lebih aku harus duluin adalah beliin rumah buat orang tuaku. Karena kita nggak pernah tahu umur dan lain sebagainya ya. Terus kayak itu mimpi mereka dari berpuluh-puluh tahun lalu. Kayak aku egois banget kalau aku pengen langsung kuliah gitu kan. Walaupun demi mereka juga, cuma saya ada yang bisa aku wujudin dulu nggak sih untuk sekarang gitu. Jadi aku pikir nggak apa-apa aku KPR rumah dulu. Berarti kan aku harus tunda setahun 2 tahun ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi orang tua udah happy dulu gitu, dan menurut aku malah itu jadi lebih bagus outcomes-nya karena aku jadi punya pengalaman yang lebih bagus, terus rekomendasi dari orang-orang juga jadi lebih valid gitu kan. Terus akhirnya aku bisa dapat yang Stanford-nya sekarang gitu. Kalau dulu mungkin 2021 aku maksa untuk aku mau kuliah
mungkin aku nggak dapet yang setinggi Stanford gitu. Sekarang untuk law school dan policy, Stanford nomor 1 gitu kan. Jadi kayak kalau aku mau buru-buru, kadang kan manusia mau gitu ya Kak, buru-buru gitu, harus achieve ini, achieve itu. Tapi kadang-kadang kalau kita tunda dulu, terus kita tahu mungkin yang kita dahuluin itu orang-orang yang kita sayang, terus kita ikhlas, kadang bisa dibukain jalan yang lebih bagus gitu. Iya sih. Wow. Tidak ada yang Tuhan tunda tanpa Tuhan sempurnakan. Tidak ada yang Tuhan tunda tanpa sempurnakan. Itu keren loh. Saya aku akan tulis misalnya. Itu benar Kak. Kamu akan sekolah luar negeri. Kamu akan balik ke sini atau mau kerja di sana? Harus balik ke sini pertama. LPDP, aku pengen balik ke sini, ya. Karena kenapa aku mau ambil education, terus law-nya ini law, science, and technology? Karena menurut aku education sama teknologi itu sangat-sangat membantu orang banyak gitu ya. Law itu cara untuk menerapkannya, law and policy gitu. Tapi ngelihat dari latar belakang aku sendiri, aku tuh sangat terbantu dari pendidikan kan sebenarnya. Bener. Aku tuh bisa punya karir ya karena aku jalanin pendidikannya gitu. Terlepas dari aku kerjain itu gitu ya. Tapi pendidikan itu yang bikin aku bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Dan nggak banyak orang yang bisa melakukan hal ini gitu, menerobos kemiskinan struktural lewat pendidikan. Kadang ada yang skeptis duluan. Ada loh yang belakang ini bilang pendidikan itu scam, tega banget kan. Kayak luar biasa banget. Ada, aku lihat tahu tuh. Punya pemikiran kayak gitu tuh, wah menurut aku kejam loh. Karena ada orang yang lagi megang pendidikan ini satu-satunya jalan mereka. Terus ketika kita dibilang kayak pendidikan itu scam, dia jadi nggak percaya gitu kan. Jadi aku pengen orang-orang punya faith bahwa pendidikan itu memang sangat penting buat kita ya. Nggak cuma soal mendapatkan karir yang lebih bagus, tapi membentuk pola pikir kita gitu loh. Dan pola pikir itu kan nggak cuma soal dapat karir ya yang bagus, itu bonus, tapi kita tahu gimana cari respect orang gitu, punya pemikiran yang lebih mature, itu kan lewat pendidikan. Teknologi adalah cara untuk bikin itu lebih punya dampak buat banyak orang, bisa mempercepat perubahan yang kita mau. Jadi aku akan, insya Allah rencana aku sih aku pengen balik, aku pengen bikin inovasi di bidang itu sih, pendidikan, teknologi, dan hukum, supaya kita bisa reach out kaum marginal yang lebih butuh dijemput bolanya gitu kan, untuk mereka punya harapan. Apa yang pengen kamu rubah dari pendidikan Indonesia? Kalau kamu punya kesempatan untuk memberikan ide kamu? Iya. I think we are going to the right direction untuk berbagai inovasi pendidikan kita gitu. Tapi yang pengen aku lebih tekankan adalah bahwa kecerdasan setiap orang itu beda-beda. Jadi untuk meletakkan anak atau meletakkan pendidikan dengan parameter tertentu bahwa anak itu harus achieve ABC sebelum mereka dikatakan berhasil, itu aku harap bisa berubah sih. Kayak orang tuh bisa lebih value setiap anak dengan kelebihan mereka dan kekurangan mereka masing-masing, dan kekurangan itu nggak dijadikan suatu apa ya, kamu tuh kurangnya di sini, kamu harus perbaiki gitu. Itu ada yang betul, tapi kadang-kadang kekurangan anak itu mungkin lebih, satu perlu diasah, atau kedua memang bidang yang mereka bisa lebih bagus tuh bukan di situ, dan itu nggak apa-apa gitu. Jadi kayak ada satu line juga dari buku judulnya The Things You Can Only See When You Slow Down. I know that book. Iya, bagus banget. Dia bilang kayak the power of encouragement itu can change the future. One word of encouragement can change the future. Kalau kita bisa bilang ke satu anak, terus kita bilang kayak kamu tuh pasti bisa, mereka tuh benar-benar bisa percaya itu loh gitu. Jadi instead of bilang kamu tuh nggak bisa di sini, bisa kita bilang kayak kamu tuh lebih bagus di sini. Jadi kamu sebaiknya encourage di sini gitu. Kayak empowerment, encouragement itu tuh powerful banget untuk bisa mengubah masa depan. Jadi pola pendidikan kita tuh harus ke arah sana, melihat bahwa semua orang tuh berbeda, kecerdasannya juga di tahap yang berbeda-beda, di bidang yang berbeda-beda, dan itu nggak apa-apa gitu. Supaya mereka juga ketika tumbuh jadi orang yang dewasa, nggak jadi orang yang insecurean kan. Benar. Karena mungkin generasi kita seperti itu gitu kan. Tapi sekarang I think we're going to the right direction dengan kampus merdekanya, terus dengan yang baru. Tapi memang untuk merubah sebuah struktur itu butuh perjalanan yang panjang. Betul. Dan pasti akan ada yang kritik sana kritik sini gitu kan. Which is nggak apa-apa. That's very normal. Benar. Tentang inovasi, tentang perubahan, revolusi gitu itu pasti akan, nggak semua orang menyambut dengan tangan terbuka dan hangat lah. Benar. Jadi supaya anak-anak Indonesia itu katanya kan grade pendidikannya jelek banget. Mungkin karena they're not happy untuk belajar. Betul, bisa jadi kan? Betul. Nggak happy karena dipaksa gitu. Gimana caranya biar mereka bisa lebih happy? Karena yang aku tahu di Finland aja yang the best pendidikan Indonesia itu juga sekolahnya bentar, nggak lama-lama banget. Betul. Yang penting dia bukan cuma siap kerja ya, tapi siap dari segi mental untuk menghadapi lingkungan dunia luar gitu-gitu kan. Oke, ini last question ya. Mungkin nggak ada yang nanya. Kamu kuliah, kamu bantuin nyokap, kamu you're happy with your life. Ini klise dan sangat Indonesia sekali pertanyaannya. Terus kapan you take care of yourself? I mean, you have your own life, your own family. Itu udah kepikiran belum sih?
mungkin banyak orang yang kayak tanya udah nikah belum ya gitu. Aku baru 25 sih pertama. I know. Walaupun ya banyak juga teman-teman udah nikah, udah punya anak, anak kedua. Ada. Ada. Tapi menurut aku yang aku jalani sekarang itu so far masih on track dengan apa yang aku punya, checklist yang aku punya gitu. Jadi aku nggak pernah punya checklist untuk nikah umur berapa sebetulnya. Betul. Tapi yang pengen aku dahulukan memang kayak gimana sih mengangkat budget orang tua aku, nyekolahin adik-adikku gitu. Jadi I'm so far very happy with my accomplishments yang terlihat ataupun tidak terlihat. Kalau untuk kayak menikah segala macam tuh aku pikir kayaknya listnya agak di bawah ya. Ya mungkin itu, dan memang aku gak prioritasin itu sekarang karena ada keluarga yang benar-benar kayak keluarga itu bukan keluarga ke bawah ya, keluarga di atas. Yang aku pengen prioritasin dulu. Nanti insya Allah ketemu lah ya. Mungkin dapat opa di Stanford. Opa ya? Opa sama kayak Teteh Maudi. Enggak, tapi bener sih. Makanya mungkin mulai sekarang kita kurang-kurangin untuk bertanya udah nikah atau belum ya. Gak apa-apa. Very normal sih. Sebenarnya very fun ya. Tergantung sikap orang yang menerima pertanyaan itu juga. Bahwa santai aja gitu. Kalau ditanya udah nikah belum? Udah. Biar panik kan orang. Udah. Jadi bingung. Mau nanya apa lagi. Tapi kalau kamu akan mencari pasangan dengan kamu yang sekarang udah seperti ini, I know that you will not mencari pasangan yang standar-standar aja. Dalam arti secara pemikiran ya. Apa sih 3 poin yang kamu inginkan? Menurut aku sangat penting untuk dia tahu bahwa hard work is a value to be proud of. Jadi aku gak suka sama orang-orang yang flexing tentang kekayaan dia. Ada aja tuh kak kayak gitu. Ya pasti hari ini. Bawa mobil ini loh, gak mau dijemput pakai mobil ini kayak enggak. Karena yang dia harus tahu bukan mobilnya apa, tapi kayak gimana sih dia mendapatkan mobil itu dengan susah payah gitu. Jadi kayak dia harus tahu bahwa hard work is a value to be proud of. Yang kedua, dia respect his parents dan my parents gitu ya. Maksudnya kadang ada tuh yang kayak dia bisa menerima aku, tapi dia mungkin gak bisa menerima keluargaku latar belakangnya seperti apa gitu kan. Dan karena status sosial tuh nyata gitu, nyata banget gitu. Mungkin anaknya bisa nerima tapi keluarga besarnya nggak bisa nerima. Kadang kan ada aja kayak gitu. Jadi matchmaking antara latar belakang keluarga itu, apakah kita punya value yang sama, toleransi yang sama gitu dengan perbedaan yang ada gitu deh. Terus yang terakhir menurut aku gimana dia menghargai orang lain di luar lingkup orang-orang yang dia sayang sih. Jadi kayak gimana dia treat orang-orang dengan status sosial yang menurut dia mungkin lebih rendah gitu kan. Kayak gimana dia treat pelayan, gimana dia treat orang-orang yang bekerja dengan dia. Itu kadang really tells a lot about a quality of a person gitu kan. Jadi dari 3 itu sih mungkin aku pengen lihatnya ya gitu. Regardless of agamanya apa, latar belakangnya apa. Karena aku juga dibesarkan di latar belakang yang berbeda gitu. Jadi menurut aku itu aku bisa sangat terima gitu. Tapi gimana dia punya value-value 3 itu, yang aku lebih pengen lihat sih. Kalau dia punya value ketiga itu, tapi secara education dia jauh lower than you, are you accept that? Menurut aku itu nggak masalah ya. Karena pendidikan itu, aku bergelut di bidang pendidikan juga. Jadi kayak kecerdasan orang itu kadang nggak didapatkan dari pendidikan formal aja gitu kan. Gimana dia bisa menjalankan hidup yang lebih baik mungkin dengan pendidikan yang minimal. Aku juga ngeliat itu dari orang tua aku gitu kan. Jadi kayak ya nggak itu bukan jadi parameter utama. Tapi would love to have that kind of person yang punya latar belakang yang sama kayak aku. Tapi kalau misalnya memang jodohnya nggak yang seperti itu, ya nggak apa-apa juga gitu kan. Nice. Gitu. Good luck di bulan Juli nanti. Main segera ya, kembali. Ya nanti aku main ya. Ke sana ya. Jauh ya. Dan semoga kau bisa kembali lagi ke sini dan membuat satu change untuk kaum marginal sih aku mau ya. Betul. Karena I think dari concern kamu itu yang harus kita rubah. Betul. Dan mereka juga pasti sebenarnya pengen berubah kan. Benar. Gitu. Thank you Ira. Yang pasti thank you Ira for loving your parents. Karena kadang-kadang kita nggak bisa milih kita lahir dari mana, tapi kita bisa memilih kita jadi orang tua seperti apa. Betul. Ya kan. Dan privilege itu bentuknya nggak cuma ekonomi. Kadang kita bisa lihat karakter orang tua kita itu privilege juga gitu. Jangan sampai kita lupa karena sosial media dan sebagainya bahwa privilege itu banyak bentuknya. Betul. Supaya kita bisa lebih sadar dan lebih appreciate our parents. Thank you. Good luck.